Pantai Timur Jambi. Mungkin tidak familiar bagi telinga kita, tetapi kali ini aku akan mengajak kalian ke Desa Air Hitam Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nama desa ini bukan tanpa sebab, karena memang air laut di sini yang berwarna hitam. Yang pasti bukan disebabkan karena limbah ya, tetapi karena kondisi alam di sini yang merupakan rawa gambut. Rata-rata masyarakat di sini hidup dari hasil laut. Pemukiman warga sebagian besar rumah panggung dan terbuat dari papan. Bahkan jalan antara rumah ke rumah juga masih dari papan. Nuansa kehidupan desa pesisir sangat terasa di sini. Masyarakat yang ramah membuat para wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Hasil laut yang terkenal di sini adalah nenek udang atau udang ketak, sejenis lobster. Saking banyaknya menjadi komoditi ekspor. Hal yang wajib berkunjung ke sini mencicipi masakan hasil laut, terutama nenek udang. Rasanya dijamin lezat. Terlebih lagi didukung suasana pesisir. Hal yang unik dari desa ini bahwa masyarakat desa hidup berdampingan dengan buaya-buaya. Serem ya. Tapi tenang, di sini tersedia paket wisata Safari Night. Didampingi oleh orang profesional, kalian bisa berinteraksi langsung dengan buaya-buaya yang ada di sini. Dari sini kita belajar, jika kita melestarikan alam, alam pun akan memberikan yang terbaik buat kita. Desa Air Hitam Laut ini berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. Dan di masanya, pesisir Laut Jambi merupakan jalur pelayaran penting internasional yang dikenal dengan nama Zabak, yang sekarang bernama Muara Sabak. Tak heran jika para nelayan mencari ikan, sering kali menemukan benda-benda peninggalan zaman Melayu kuno hingga masuk zaman penjajahan. Aku pelaut ini, nelayan. Sambil sedang menarik jaring anak anggota saya menarik ini, angkat ini. Atau ambil itu, apa itu, guci-guci, ambil, simpan. Jangan pecahkan. Ini barang ini saya ketemukan di laut atau saya menjaring di luar air hitam, di laut luar air hitam. Ini dapat mangkok, setelah saya waktu itu saya cuci, baru taruh di rumah, simpan di rumah. Ini mangkok ini di bawah akar nih, mangkok nih di bawah akar pohon nih Bung. Cuman ibunya udah nggak ada, tinggal akarnya di pinggir sungai nian gitu. Ini akar di atasnya nih. Ini pinggir sungai karena udah kena erosi kan, kebuka lah semua ini, ketemulah semua ini benda-benda ini. Nah, ini ada juga sendoknya. Sendok dulu nggak tahu lah sendok apa kan, yang jelas kita cuma ngumpulin. Nah ini banyak pecah-pecahannya nih pecahannya nih yang kita temukan semua di situ. Tak jarang juga barang-barang kuno ini ditemukan di perkebunan warga. Saking banyaknya, salah satu warga berinisiatif membuat museum mini untuk menampung koleksi temuan warga Desa Air Hitam Laut. Koleksi di sini hanya titipan warga secara sukarela untuk dijadikan koleksi museum. Nah, seperti yang ada di belakang saya ini adalah sebagian contoh keramik yang temuan yang ada di air hitam laut. Di antaranya ada guci berkuping, kemudian ada mangkok dari keramik, ada mangkok pecah 1000, ada mangkok anti basi, kemudian ada juga lesung yang bercampur butiran emas, ada juga sendok keramik, kemudian botol Belanda.
Saat bulan Safar, Desa Air Hitam Laut mendadak menjadi ramai oleh pengunjung. Itu semua karena festival Mandi Safar, yang bertujuan untuk berdoa tolak bala. Mandi Safar bukanlah syariat, melainkan budaya masyarakat yang telah ada sejak puluhan tahun silam. Pada malam sebelum festival Mandi Safar, anak santri yang ada di Desa Air Hitam Laut berkumpul dalam kegiatan tradisi penulisan lafaz doa melalui selembar daun. Terkait doa yang ditulis dalam 1000 lembar daun, merupakan lafaz Allah yang dikemas dalam sebuah doa. Mandi Safar sendiri yang perlu diketahui hanya ada 3 esensi, yaitu berniat mandi, dan membaca doa dengan bacaan doa yang ditulis pada lembaran daun. Di pagi harinya, kami harus bangun lebih awal untuk menyaksikan festival Mandi Safar. Ribuan masyarakat tampak memenuhi lokasi, tepatnya di Pantai Babus Salam. Terlihat menara digiring ke bibir pantai bersama warga dan pengunjung. Di sini, panitia menyiapkan kapal sebagai fasilitas untuk menuju lokasi. Bukan tanpa alasan, karena akses menuju ke sana melalui darat kurang memadai. Sesampainya di bibir pantai, pengunjung diharuskan menggunakan kain putih yang diikat di kepala sebagai pelengkap adat. Putih melambangkan bersih dan suci, jadi pikiran harus selalu jernih. Tidak boleh berprasangka buruk, dan selanjutnya untuk menunjukkan ikatan untuk kebaikan. Untuk laki-laki, ikatan kepala diselipkan daun yang sudah dituliskan doa, ditempatkan di mahkota yang paling tinggi. Sedangkan perempuan diikat di lengan sebelah kanan. Setelah doa-doa dipanjatkan, menara pun diarak ke bibir pantai. Masyarakat berbondong-bondong menyerbu menara sambil mandi di air laut. Bagi pengunjung yang belum basah, siap-siap digotong dan ditarik ke bibir pantai oleh pengunjung lainnya. Kalian tidak bisa marah karena semua yang hadir di sini wajib basah. Seru ya? Pada bulan Oktober sampai bulan Februari, tidak jauh dari Desa Air Hitam Laut, tepatnya di Pantai Cemara, dikunjungi ribuan burung migran. Setidaknya ada 26.000 ekor burung yang ada di Pantai Cemara. Pantai Jambi menjadi jalur migrasi Asia Timur Australia. Pantai Cemara juga menjadi kawasan ekosistem esensial, wilayah penting di luar kawasan konservasi. Pesisir timur Jambi yang strategis membuat Jambi menjadi posisi penting dalam sejarah perdagangan dunia di masa lampau hingga sekarang menjadi jalur migrasi burung. Sebuah ritual tahunan yang menunjukkan keseimbangan fungsi ekologis di berbagai belahan dunia. Inilah cerita budaya desaku, Air Hitam Laut.